Belasan orang keroyok pengunjung kafe. Kami mohon bantu Bapak, Ibu. Jelang sidang perdana Verdi Sambo CS Senin esok, keluarga Brigadir Nofriansah Yosua mengadakan doa bersama. Evakuasi ibu dan balitanya dari kepungan banjir berlangsung dramatis. Banjir melanda ibu kota, warga ungsikan keluarga dan barang-barang berharganya. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda di akhir pekan ini, ya, Minggu, tanggal 16 Oktober 2022. Bersama saya, Jamie Darusman. Dan saya Sheila Baladraf akan menemani Anda selama 1,5 jam ke depan. Dan tentunya hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Baik. Kita mulai informasi pertama pemirsa dari bencana banjir ya, di mana banjir ini merendam sejumlah kawasan di ibu kota menyusul hujan deras dan luapan kali yang melanda Jakarta. Ya, bahkan di Petogogan Kebayoran Baru, ketinggian air mencapai 1 meter hingga warga berjibaku menyelamatkan diri dan keluarga serta barang berharga mereka. Sejumlah warga ini berusaha menerobos kedalaman banjir untuk menyelamatkan diri dan keluarga serta barang berharga termasuk kendaraan mereka ke tempat yang lebih aman dari banjir. Luapan Kali Mampang dan hujan deras menyebabkan ratusan rumah warga di kawasan Petogogan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam air setinggi 1 meter. Karena banjir mulai surut setinggi 60 cm, sebagian warga bertahan di rumahnya untuk berbenah dan membersihkan sisa-sisa sampah serta lumpur. Tadi di gang sih segini, seperut ya. Terus ini juga saya barusan masuk rumah tadi segini, bawah sepetis ya. Sepetis. Baru selesai nguras. Bu, berarti ini banjir udah mulai surut ya, Bu? Udah. Di Jalan Raya Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, sejumlah petugas PPSU dan sumber daya air berjibaku mendorong beberapa kendaraan yang mogok menyusul banjir setinggi 50 cm merendam kawasan ini. Di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan juga tergenang air setinggi 50 cm. Kendaraan roda 2 yang melintas di kawasan ini mengalami mati mesin, sedangkan sejumlah mobil yang ingin melintas memilih untuk putar balik. Petugas sumber daya air berupaya menyedot genangan tersebut untuk dialihkan ke aliran sungai. Ketinggian air sekarang ini 40 cm, Bang. 40. Karena volume airnya, Bang. Jadi tidak cukup menampung karena air yang terlalu banyak, hujan terlalu deras. Hujannya merata. Genangan banjir juga terjadi di Jalan Muhajar Sukabumi Selatan, Jakarta Barat dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Meluapnya Kali Sekretaris memperburuk keadaan sebab selain melumpuhkan kegiatan warga, arus lalu lintas kendaraan pun macet. Johan Taruna dan Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Ya, ini masih di Jakarta Selatan juga, Jem. Akibat tergerus air, Jalan Raya RA Kartini di Cilandak Sabtu malam ambles sepanjang 5 meter. Bahaya banget ya. Ini kendaraan yang melintas di jalur tersebut terpaksa hanya menggunakan satu jalur. Dampak dari hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta Selatan, salah satunya mengakibatkan Jalan Raya RA Kartini di kawasan Cilandak arah Jalan Fatmawati ambles. Jalan kita lihat ya, bahaya banget ya Sheila. Ya, ini jalan beraspal itu ambles sepanjang 5 meter dengan kedalaman 2 meter. Peristiwa itu terjadi karena tanah di bawah jalan tergerus derasnya air hujan. Akibat kejadian ini, kendaraan dari arah Jalan Cilandak menuju Jalan Fatmawati hanya memakai satu lajur. Kemacetan pun sempat terjadi.
Dari ibu kota kita menuju ke Jawa Timur, banjir lahar dingin Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah daerah aliran sungai di Kabupaten Lumajang. Ya, bahkan sebuah alat berat yang digunakan untuk menambang pasir nyaris terendam banjir bandang yang membawa material sisa erupsi Semeru. Aksi nekat dilakukan seorang pria yang merupakan operator alat berat ekskavator ini. Seolah menantang baut, ia rela melawan derasnya banjir di aliran Sungai Mujur, Desa Gunter, Pasirian, Lumajang, Jawa Timur untuk menyelamatkan sejumlah barang penting di ekskavator yang nyaris tenggelam itu. Di antaranya aki hingga controller. Ia khawatir jika banjir makin deras, ekskavator akan hanyut. Sebelum banjir datang, ekskavator itu akan difungsikan untuk penambangan pasir galian C. Saat kejadian, operator ekskavator berhasil menyelamatkan diri dari terjangan banjir berarus deras yang membawa sisa material erupsi Gunung Semeru berupa batu dan pasir. Karena mau pasang baru buka sedikit, langsung banjir datang tiba-tiba. Seberapa besar Pak banjirnya Pak? Awalnya sih sebawah trek. Tapi hitungan menit langsung naik terus ya kita kabur. Banjir lahar Gunung Semeru terjadi setelah kawasan puncak gunung api tertinggi di Pulau Jawa itu diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Jumat malam. Getaran banjir lahar terekam di seismograf pos pantau Gunung Semeru dengan amplitudo maksimal hingga 40 cm selama lebih dari 2 jam. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, sebuah rumah nyaris roboh diterjang banjir usai hujan deras mengguyur wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Sementara di Pati, Jawa Tengah, ada belasan desa yang tersebar di 4 kecamatan terendam banjir setelah sejumlah tanggul jebol. Lantaran tak mampu menahan derasnya debit air sungai setelah hujan, sejumlah tanggul di wilayah Pati, Jawa Tengah jebol selebar 15 meter. Akibatnya, sejumlah desa di Batangan maupun Kecamatan Jaken terendam banjir. Salah satunya di Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken ini, permukiman warga terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara 60 cm hingga 1,5 meter. Sedikitnya ada 1.200 jiwa di desa ini terdampak. Sementara di Desa Ngening, Raci, dan Ketitang Wetan, tercatat ada 400 kepala keluarga yang terdampak. Menurut warga, banjir menerjang sekitar pukul 12 malam usai hujan deras mengguyur wilayah ini sejak malam hingga pagi hari. Ya, tadi malam sampai itu, yang rata-rata sekian. 1 meter ya? 1 meter ya. Tapi kan itu rata-rata yang agak ketinggian. Tapi kan kalau yang itu, yang pas agak rendah kan lebih lagi ya. 1,5 meter lebih ya? 1,5 meter ya. Tercatat 16 desa yang tersebar di 4 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian bervariasi. Ada sekitar 4 kecamatan kurang lebih dan 16 desa. Rata-rata ketinggiannya berapa Mas? Ketinggian variatif, ada yang sekitar 30 cm, ada yang 60 dan ada yang 120. Yang terparah daerah mana aja Mas? Yang terparah daerah Jaken, ini sampai ke dada. Sementara untuk tanggul jebol saat ini belum bisa diperbaiki. Di Banyuwangi, Jawa Timur, luapan air sungai Gonggong merendam wilayah Kecamatan Pesanggaran usai hujan deras mengguyur wilayah ini. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Tak sedikit warga yang harus mendorong sepeda motornya yang mogok usai nekat melintasi banjir. Banjir juga turut menggenangi kantor Kecamatan Pesanggaran. Akibatnya, aktivitas layanan di kantor camat terhenti lantaran akses menuju kantor camat terendam banjir. Sudah melampaui batas, semua warga panik. Banjir juga turut merendam area persawahan dan jalan raya. Bahkan, sebuah rumah nyaris roboh usai tiang penyangga terkikis banjir. Tim Liputan melaporkan.
Masih di Jawa Tengah, hujan deras yang berlangsung selama 6 jam di Rembang mengakibatkan bencana banjir. Ketinggiannya bahkan mencapai 2 meter. Ya, akibat banjir banyak warga terjebak. Agar tidak menimbulkan korban jiwa, petugas gabungan melakukan evakuasi khusus wanita dan anak-anak. Akibat banjir setinggi 2 meter di Desa Meteseh, Kecamatan Kaliori, Rembang, Sabtu siang, banyak warga yang terjebak. Petugas SAR yang menelusuri wilayah itu akhirnya mengevakuasi seorang ibu dan balita berusia 3 bulan di tengah derasnya banjir. Arus banjir yang cukup deras menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi. Kedua korban akhirnya berhasil diselamatkan setelah petugas mencari jalan lain yang lebih aman. Tim kemudian mengevakuasi warga yang suami istri dan istrinya baru melahirkan. Untuk kita evakuasi, mudah-mudahan sudah berhasil kita evakuasi. Sementara hujan deras yang berlangsung selama 6 jam menyebabkan sungai Randu Gunting di perbatasan Rembang Blora meluap. Luapan sungai meluber ke Desa Meteseh, Kecamatan Kaliori, Rembang. Banjir mulai terjadi Sabtu pukul 5 pagi. Akibatnya ratusan rumah tergenang dengan ketinggian bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Bahkan di sejumlah ruas jalan ketinggian air mencapai 2 meter. Dari kiriman dari selatan, Mbak, dari sungai Randu Gunting meluap, terus sampai perempatan sini, terus banjirnya gandang gitu loh, Pak. Jarak setengah jam langsung terendam semua. Jadi banyak warga yang tidak bisa menyelamatkan barang-barang yang di rumah. Hingga Sabtu sore, petugas BPBD terus melakukan evakuasi, sementara warga terus menyelamatkan harta benda mereka agar tidak rusak terendam banjir. Arif Nur melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah. Ya, di lokasi lainnya, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengakibatkan banjir bah menerjang sejumlah kawasan di Tapango. Nah, termasuk ini bagi sebagian warga yang sedang menyaksikan laga sepak bola, mereka panik berhamburan akibat banjir menerjang arena pertandingan. Ini kondisi lapangan Dakka sementara pertandingan. Panikan warga mengiringi pertandingan sepak bola di Dakka, Tapango, Sabtu sore. Mereka berhamburan untuk menyelamatkan diri dari banjir yang tiba-tiba datang menerjang lapangan saat laga sedang sengit. Dalam waktu sekejap, air bah langsung merendam lapangan sepak bola. Pertandingan pun bubar dan ditunda untuk sementara waktu. Selain merendam lapangan sepak bola, permukiman warga sekitar juga tergenang air setinggi 30 cm. Banjir, Pak, banjir. Banjir bah ini terjadi akibat luapan sungai Riso lantaran hujan deras terus mengguyur wilayah ini sejak siang hingga sore hari. Selain itu, 2 orang warga Tapango juga dilaporkan hilang terseret arus. Oh, luar biasa, sekitar 2 meteran, 2 meter lebih, Pak. Warga tadi sini panik. Panik luar biasa. Jadi ini untuk sementara jalan di sini tidak bisa dilewati, Pak. Ya kalau di sini aksesnya putus total. Di kawasan lainnya di Tapango, suasana kepanikan mendera warga saat banjir bandang akibat luapan sungai Riso dan Alapan menerjang permukiman. Bahkan pepohonan di sepanjang bantaran sungai hanyut terseret arus. Bahkan sejumlah rumah warga selain rusak juga hanyut tergerus banjir di Dusun Rombo-Rombo. Edi Junaidi melaporkan dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, tim SAR gabungan kembali lanjutkan pencarian terhadap mahasiswi IPB yang hanyut ke gorong-gorong di Jalan Dadali, Kota Bogor pada Sabtu pagi. Ya, petugas juga melibatkan komunitas perangkat drone untuk menyisir area di sepanjang aliran Sungai Ciliwung dan disaksikan keluarga korban. Memasuki hari kelima hilangnya Azra Nabila, mahasiswi IPB yang terseret arus banjir hingga masuk ke gorong-gorong di Jalan Dadali, Kota Bogor, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian Sabtu pagi. Kali ini petugas pun menggandeng komunitas pemilik drone Indonesia untuk mempermudah pencarian tubuh korban. Pencarian dengan pesawat tanpa awak ini dimulai dari titik hilangnya korban sampai kawasan Depok dan Jakarta di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.
Jadi insya Allah mudah-mudahan nanti ada teman-teman juga yang ada di Depok, atau Jakarta, atau sepanjang Sungai Ciliwung, nanti mereka terbang juga, mereka akan ngasih input videonya kepada kita atau foto-foto. Insya Allah mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak yang membantu para tim SAR dan yang terlibat untuk segera mendapatkan korban pada hari ini. Proses pencarian ini juga disaksikan pihak keluarga yang datang dengan membawa bunga. Keluarga pun masih tampak terpukul dengan kejadian ini. Keluarga berharap agar korban yang berusia 20 tahun itu segera ditemukan. Ya sebenarnya kalau untuk adik saya sih semoga ditemukan dalam kondisi apapun, tanpa kekurangan satu apapun. Ya mungkin lebih perhatikan lagi aja, mungkin untuk kedepannya bisa dilakukan langkah preventif lah dari pihak pemerintah, mungkin Kota Bogor, agar tidak ada kejadian serupa. Tim SAR gabungan masih menyisir aliran Sungai Ciliwung dengan menggunakan perahu karet. Namun tingginya debit air tidak memungkinkan melakukan pencarian dengan penyelaman. Petugas juga mengerahkan alat berat dan membobok saluran air karena saat terseretnya korban juga dibarengi dengan peristiwa tanah longsor. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri kemungkinan tubuh korban tersangkut material longsor. Untuk mencegah kejadian serupa, pemerintah Kota Bogor memasang pagar pembatas di area kejadian. Korban terseret derasnya banjir usai berusaha melintas jalan Dadali dengan sepeda motor dalam perjalanan pulang ke rumah Selasa lalu. Korban yang terbawa arus hingga masuk ke dalam gorong-gorong sempat rekam kamera ponsel warga. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Ya, tim SAR gabungan terus mencari satu korban yang masih tertimbun material longsor di Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat. Sementara 2 korban selamat yang berhasil evakuasi dari timbunan longsor masih jalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Usai berhasil dievakuasi oleh petugas tim SAR gabungan pada Selasa lalu, 2 korban selamat dari peristiwa tanah longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Sabtu pagi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor. Keduanya masih mendapat penanganan intensif dari tim dokter di ruang ICU dan ruang perawatan. Meski telah mendapat penanganan, kedua korban masih harus menjalani pemulihan terlebih dahulu. Sementara, 2 orang lain yang selamat telah diperbolehkan pulang. Satu di ruang perawatan intensif karena ada kecurigaan kondisinya memburuk, tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai membaik. Dan satu lagi dirawat di ruang perawatan biasa karena mengalami patah di tulang kakinya. Pada hari keempat pasca kejadian, tim SAR gabungan masih mencari satu korban longsor yang terjadi di wilayah Kebon Kelapa. Tim SAR gabungan mempersempit titik lokasi pencarian. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil analisis dari anjing pelacak dan keterangan saksi mata. Jadi dari hasil pencarian dari K9, terus juga kita ada saksi yang kuat yang melihat proses kejadian longsor tersebut. Karena saksi tersebut dia melihat dan dia mau membantu keluarga-keluarga yang ada satu rumah ini. Dengan durasi hitungan detik, beliau pun yang ingin membantu, beliau kena beton. Jadi dia tahu banget proses terkikisnya tanah sampai rumah itu ke bawah. Sebelumnya, longsor tebing setinggi 15 meter menimbun 8 orang. 4 orang korban ditemukan selamat. 3 orang korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dan seorang korban masih dalam pencarian. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Di informasi lainnya, upaya tim SAR untuk menemukan korban longsor di Dusun Lopasa, Kabupaten Jeneponto membuahkan hasil. Seorang korban ditemukan hanyut terbawa air pasca longsor terjadi. Wahyu Reski berusia 37 tahun, salah satu korban banjir dan longsor di Dusun Lopasa, Kecamatan Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan, berhasil ditemukan Sabtu siang dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan di Sungai Rumbia sejauh 19 km dari lokasi awal korban hilang tersapu longsor. Sebelumnya, petugas telah menemukan korban lain bernama Daeng Nakku sejauh 300 meter dari lokasi korban hilang. Untuk korban sendiri, sudah 2 yang ditemukan oleh tim SAR gabungan beserta dengan masyarakat. Terakhir tadi pagi ditemukan atas nama Wahyu. Kurang lebih jarak dari lokasi kejadian
lokasi penemuan kurang lebih secara garis lurus itu 19 km. Setelah 2 korban ditemukan, tim SAR masih mencari 1 korban lagi, yakni Daeng Sangkala. Banjir yang disusul tanah longsor di Dusun Lopasa, Kecamatan Rumbia, Jeneponto, Sulawesi Selatan, terjadi Jumat 14 Oktober 2022. 3 orang warga diketahui hilang terbawa arus banjir. Zainuddin melaporkan dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi meringkus 2 dari belasan pelaku pengeroyokan pengunjung kafe di Jalan Soekarno-Hatta, Semarang, Jawa Tengah. Aksi pengeroyokan brutal tersebut diduga dipicu adanya ketersinggungan antar kedua belah pihak. Keributan terjadi di ruas Jalan Soekarno-Hatta, Semarang saat belasan orang mengeroyok 2 pria yang baru pulang dari sebuah kafe. Tak hanya dipukuli, salah satu korban bahkan tertusuk pecahan botol miras yang diduga diayunkan salah satu pelaku. Dari rekaman video amatir itu, polisi bergerak cepat dan akhirnya mengamankan 2 dari belasan pelaku. Diduga keduanya mengotaki aksi penganiayaan dan pengeroyokan tersebut. Dari penyidikan diketahui pengeroyokan terjadi karena masalah sepele. Salah satu korban dan tersangka sempat bersenggolan di dalam kafe saat mereka berada di bawah pengaruh minuman keras hingga timbul emosi. Senggolan atau padang-padangan, akhirnya timbul cekcok ya, gesekan. Kemudian korban keluar, disitulah terjadi pengeroyokan. Lukanya? Selain kedua tersangka, polisi kini masih mengejar pelaku pengeroyokan lainnya. Akibat perbuatan brutalnya, 2 tersangka yang telah diamankan kini terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Jawa Timur. Isak tangis warnai penyerahan santunan bagi puluhan korban tragedi Stadion Kanjuruhan asal Pasuruan. Santunan itu diserahkan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan tak kuasa menahan tangis saat Menteri Sosial Tri Risma hari ini tiba di kantor Kecamatan Purwosari, Pasuruan, Sabtu siang. Kedatangan Mensos Risma untuk menyerahkan santunan bagi belasan korban Stadion Kanjuruhan asal Pasuruan. Mbak waktu itu nonton juga? Iya. Terus rencananya untuk apa uangnya ini? Buat berobat ya? Mbak masih sakit ya? Mana sakitnya Mbak? Ya ini sakit. Jadi Mbak ini sakit, temannya meninggal. Santunan diberikan kepada 16 ahli waris korban meninggal dunia, masing-masing sebesar 15 juta rupiah, 3 orang korban luka berat sebesar 5 juta rupiah, dan luka ringan senilai 2,5 juta rupiah. Ada kriterianya ya Mas, ada kriterianya kan, ada kriteria untuk menerima bansos. Kalau tadi ibu itu memang dia punya anak yatim, itu bisa saya masukkan, tapi ada kriterianya yang saya nggak bisa paksakan. Karena kan nanti kalau kriterianya nggak masuk, saya yang salah. Selain memberikan santunan, Kemensos juga melakukan pendampingan psikologis untuk mengurangi trauma para korban. Dendi Arigafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Pemirsa, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menerima rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta terkait kasus Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. Nah, untuk selanjutnya, Polri juga akan melakukan ekshumasi atau penggalian mayat kembali terhadap 2 orang korban tragedi Kanjuruhan. Proses ekshumasi yang akan digelar Polri ini rencananya dilakukan pada Rabu tanggal 19 Oktober mendatang. Dalam penggalian kubur nantinya, Polri akan bekerjasama dengan Ikatan Kedokteran Forensik Indonesia serta tim DVI Malang dan juga Provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan demi transparansi Polri dalam mengusut tuntas kasus ini. Selain itu, Polri berencana akan menggelar rekonstruksi dan melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi tambahan. Polri juga akan memperbaiki regulasi keamanan dan keselamatan terhadap penonton, pemain, hingga perangkat pertandingan dengan tidak lagi menembakkan gas air mata di pertandingan mendatang.
akan melakukan tambahan pemeriksaan 16 orang saksi. Ya, nanti akan saya sampaikan secara detail hari Senin lah. Kemudian progres selanjutnya hari Rabu dari tim akan melaksanakan ekshumasi atau gali kubur. Kita sudah mendapat 2 korban yang akan dilakukan ekshumasi pada hari Rabu. Kemudian pada hari Kamis tim juga akan melaksanakan rekonstruksi. Beralih ke informasi lain, jelang sidang perdana Verdi Sambo CS Senin esok, keluarga Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat mengadakan doa bersama di rumahnya di Kecamatan Sungai Bahar, Muaro Jambi. Nah, sidang ini akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara terbuka dan untuk umum. Keluarga Yosua menggelar doa bersama di rumahnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Sabtu siang. Doa bersama menjelang sidang perdana Verdi Sambo CS ini digelar sederhana dan dihadiri keluarga, kerabat, serta kuasa hukum. Hadir pula kekasih Yosua, Vera Simanjuntak. Kami mohon bantu Bapak, Ibu, dukungannya, bantu juga doanya. Karena kami semua, termasuk saya, ingin keadilan buat beliau. Keluarga dan kerabat berharap sidang Verdi Sambo CS yang digelar Senin esok dapat mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi keluarga. Persidangan nanti kiranya para jaksa dan hakim diberikan Tuhan roh hikmat bijaksana untuk menjalankan persidangan ini biar adil dan jujur dan transparan. Verdi Sambo CS dijadwalkan akan diadili secara perdana pada Senin esok 17 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2 perkara yang menjerat para tersangka adalah pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perkara merintangi penyidikan atau obstruction of justice. Sidang akan digelar secara terbuka dan untuk umum. Dalam kasus pembunuhan berencana, Verdi Sambo dan 4 tersangka lain terancam maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Sementara untuk perkara merintangi penyidikan, para tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Baik, kita jeda dulu sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir. Usia Pariwara. Ya, diantaranya seorang pencurian tabung gas babak belur dihakimi warga. Sesaat lagi di Fokus Pagi. Ya, Anda kembali di Fokus Pagi bersama dengan saya Sheila Baladraf. Pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya mulai memeriksa tersangka Irjen Pol Teddy Minahasa terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Mantan Kapolda Sumbar itu meminta penghentian penyidikan dengan alasan dirinya harus didampingi kuasa hukum yang telah disiapkan. Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah menetapkan Irjen Pol Teddy Minahasa sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu Sabtu 15 Oktober lalu. Terungkapnya peredaran narkotika berawal dari penangkapan 3 orang tersangka pengedar narkoba. Kasus ini ternyata melibatkan sejumlah anggota kepolisian yang berpangkat Bribka, Kapolsek berpangkat Kompol, dan mantan Kapolres Bukit Tinggi berpangkat AKBP. Dalam penyelidikan selanjutnya, jaringan narkoba ini ternyata menyeret mantan Kapolda Sumbar, Irjen Polisi Teddy Minahasa. Petugas langsung menahan Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa karena dugaan keterlibatannya dalam penjualan sabu-sabu sebanyak 5 kg. Polda Metro Jaya kini tengah menggencarkan pemeriksaan terhadap tersangka Irjen Polisi Teddy Minahasa. Dalam proses pemeriksaan, mantan Kapolda Sumbar meminta penghentian penyidikan dengan alasan dirinya harus didampingi kuasa hukum yang telah disiapkan. Pemeriksaan terhadap Pak Irjen TM, kemudian pemeriksaan sempat berlangsung, namun tidak bisa dituntaskan atas permintaan Pak Irjen TM untuk diundur menjadi hari Senin besok dengan alasan yang bersangkutan ingin didampingi oleh pengacaranya.
Sebelum pemeriksaan terhadap Irjen Pol Teddy Minahasa, Polda Metro Jaya sendiri telah menyiapkan kuasa hukum terlebih dahulu. Penawaran pendampingan kuasa hukum itu ternyata mendapat penolakan dari tersangka Irjen Teddy Minahasa karena dirinya ingin didampingi kuasa hukum yang disiapkan pihak keluarga. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Ratusan penggemar fanatik grup musik yang tengah menggelar konser di Tegal, Jawa Tengah memaksa masuk meski tidak memiliki tiket. Akibatnya terjadi kericuhan di gerbang masuk kawasan tempat konser digelar. Inilah kericuhan yang terjadi di gerbang depan Kompleks Objek Wisata Pantai Alam Indah Kota Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Terjadi aksi saling dorong setelah ratusan orang yang tidak memiliki tiket memaksa masuk untuk menonton dua grup musik papan atas yang tengah pentas di tempat tersebut. Suasana memanas setelah beberapa orang melakukan provokasi dengan melempar sandal dan botol plastik ke arah petugas. Bahkan ada juga yang nekat masuk ke dalam dengan melompati pagar. Untuk meredakan situasi, petugas pun akhirnya mengizinkan warga yang tak memiliki tiket untuk masuk ke dalam lokasi konser dengan syarat tidak membuat keributan di dalam. Kunchoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal, Jawa Tengah. Pemirsa, seorang pelaku pencurian spesialis tabung gas melon di Bogor, Jawa Barat babak belur dihakimi warga. Pelaku yang tertangkap basah akhirnya dibawa ke kantor polisi, sementara rekannya berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Pelaku bernama Rudi ini tak berkutik saat warga desa Curug Bitung, Bogor mengepungnya pada Sabtu sore. Pria berusia 30 tahun ini diduga mencuri 2 tabung gas 3 kg dari salah satu toko. Saat aksinya kepergok warga, pelaku sempat berusaha kabur, namun pelariannya sia-sia setelah warga mengepungnya dari berbagai arah. Menghindari amuk warga yang semakin anarkis, pelaku dibawa ke Polsek Nanggung, Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tawuran 2 kelompok remaja kembali terjadi di Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua kubu saling kejar dengan membawa senjata tajam dan petasan. Tawuran antar kelompok remaja pecah di ruas Jalan Raya Cikupa, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat sore. Sejumlah pengendara akhirnya memilih menepi saat tawuran berlangsung. Ironisnya, kedua kelompok remaja tersebut membekali diri mereka dengan celurit dan kerap terdengar suara ledakan petasan tembak hingga warga pun panik. Dari keterangan warga di lokasi kejadian, ada puluhan remaja yang terlibat dalam tawuran tersebut. Di jam berapa? 4:30 atau jam 5 ya, sekitaran segitulah. 30 mah ada saya, 2 kubu itu. Itu apa aja sih, Bang? Parang, samurai, sama petasan itu. Warga berharap pihak kepolisian rutin menggelar patroli di jam-jam rawan agar tawuran antar remaja tak lagi terjadi. Tawuran antar dua kelompok remaja itu kini diselidiki aparat Polsek Cikupa. Syabudin Atar melaporkan dari Kabupaten Tangerang, Banten. Kamera pengawas CCTV merekam aksi pencurian di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Sementara itu, perampokan dengan senjata api terjadi di sebuah minimarket di Kampung Cibendil, Kabupaten Lebak, Banten. Tanpa menaruh curiga, karyawan minimarket di Kampung Cibendil, Kabupaten Lebak ini melayani perampok yang berpura-pura sebagai pembeli saat toko akan tutup. Tak disangka, korban terkejut saat pelaku mengeluarkan benda mirip senjata api dari dalam jaket dan menodongnya. Setelah berhasil melancarkan aksinya, pelaku langsung melarikan diri. Pelaku berhasil menguras habis uang yang ada di dalam meja kasir dan beberapa bungkus rokok. Sementara itu, aksi pencurian terjadi di Semper Timur, Cilincing, Jakarta. Kawanan pelaku berbagi peran, di mana salah seorang berada di sepeda motor sambil mengawasi situasi. Salah satu pencuri langsung masuk ke dalam rumah yang tak terkunci dan keluar dengan membawa 1 unit televisi berukuran 42 inci. Selanjutnya, kedua pelaku langsung melarikan diri.
Korban langsung lapor ke polisi. Pemirsa, seorang pemuda dipukuli warga setelah terpergok mencuri uang kotak amal di tempat pemakaman bukan umum Seroja, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Aksinya ketahuan saat warga mencurigainya sedang mengendap-endap di area makam. Pelaku tak berkutik saat aksinya mencuri kotak amal di area tempat pemakaman bukan umum TPBU Seroja, Serpong Utara, terpergok warga. Tak ayal pemuda ini dipukuli sejumlah orang yang kesal. Beruntung aksi main hakim sendiri bisa dihentikan warga lainnya. Pemuda ini sebelumnya dicurigai karena mengendap-endap dan beralasan hendak ke kamar mandi di area makam. Namun saat ditanyai, pelaku marah dan kabur hingga bisa ditangkap. Dan saat digeledah, ditemukan uang puluhan ribu rupiah yang dicuri dari kotak amal pemakaman yang sudah dirusaknya. Lihat ada kepala di sono, mendak belakang. Setelah mendak kan langsung motor kabur kemarin. Ternyata tuh mereka itu anak itu emang biasa ya, sering kali lah, cuman buktinya baru kali ini ketahuan. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polsek Serpong untuk diperiksa lebih lanjut. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Beralih ke informasi lain, pemirsa, di musim hujan orang tua harus ketat mengawasi anak-anak agar tak bermain di sekitar sungai maupun saluran air jika tak ingin musibah terjadi. Seperti di Palembang, anak berusia 6 tahun terpeleset dan hanyut tenggelam ke dalam aliran air di dekat rumahnya. Di kegelapan malam, tim SAR gabungan dan warga berupaya menyisir saluran air di kawasan Jalan Sukakarya 3, Sako, Palembang untuk mencari bocah berusia 6 tahun yang dikabarkan tenggelam. Namun kondisi saluran air yang berlumpur pada Jumat malam membuat petugas kesulitan menemukan korban. Setelah berjibaku sekitar 10 jam, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa pada Sabtu pagi di saluran air. Sebelumnya korban tenggelam karena terpeleset saat bermain seorang diri di area saluran air dekat rumahnya. Jasad korban pun langsung dikebumikan di pemakaman umum setempat. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, warga berkerumun di sepanjang tepi Sungai Welang di Dusun Dunyo, Desa Sukorojo, Kecamatan Pohjentrek, Sabtu sore. Mereka menanti upaya tim SAR mencari keberadaan dua bocah yang terpeleset dan hanyut terbawa derasnya aliran sungai. Sabtu siang, kedua korban yang berusia 6 tahun sedang bermain di pinggiran sungai tanpa pengawasan kedua orang tuanya. Tim SAR gabungan dan kepolisian menyisir aliran sungai mulai dari titik pertama kali kedua korban itu hanyut hingga radius 2 km dengan menggunakan perahu karet. Dua anak, informasinya dua anak laki-laki perempuan kira-kira umur 6 tahun. Upayanya apa, Dan? Kita masih pencarian udah bersama DPD sama tim SAR Kabupaten dan Kota. Sementara kita masih menyisiri wilayah atau daerah sekitar Kalibelang. Sementara itu, kasus tenggelamnya anak-anak di sungai juga terjadi di Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Niat hati menolong rekannya yang terbawa arus sungai Cilengsi, seorang pelajar kelas 3 MTS Al-Mutadin malah hanyut terbawa arus dan menghilang. Sementara rekan korban yang sempat terseret arus sungai berhasil selamat usai tersangkut batu besar. Tim SAR gabungan dan warga mencari keberadaan korban dengan membagi tim menjadi 3 regu. Derasnya arus sungai Cilengsi menjadi tantangan bagi tim penyelamat. Keluarga korban hanyut berharap sang anak secepatnya bisa ditemukan dalam kondisi apapun. Tim Liputan melaporkan. Ya, di hari keempat pencarian siswi SMP yang terseret arus deras Sungai Cai Mandala di kawasan Batu Layang, Kabupaten Bogor masih belum membuahkan hasil. Saat pencarian, petugas menemukan beberapa barang yang diduga milik korban. Hari keempat pencarian korban terseret arus deras Sungai Cai Mandala Curug Kembar, tim SAR gabungan masih mencari Andini 15 tahun. 3 korban hanyut sebelumnya sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat mencari di jalur sungai, mulai dari titik awal, petugas menemukan beberapa barang yang diduga milik korban. Polisi berkoordinasi dengan pihak keluarga korban terkait temuan barang yang diduga milik korban. Diharapkan barang ini bisa menjadi petunjuk keberadaan korban.
pencarian titik awal ada 8 titik sampai ke Gadok. Dari Gadok kita sisir lagi, dari barusan dari bawah juga nyisir lagi ke atas, sampai ke atas. Sampai saat ini masih belum. Polisi tangkap puluhan anggota geng motor saat mereka pesta miras. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Jamie Darusman sesaat lagi di Fokus Pagi. Terima kasih sudah kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman. Puluhan remaja di kota Makassar yang kedapatan sedang menggelar pesta minuman keras diamankan polisi. Petugas juga turut menyita puluhan unit sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan serta plat nomor kendaraan. Puluhan remaja yang sedang menggelar pesta miras di Jalan Andi Tondro, Kota Makassar ini tak berkutik saat digerebek polisi Sabtu malam. Setelah pendataan, puluhan remaja ini merupakan kawanan geng motor yang seringkali menebarkan teror anak panah hingga berujung tawuran. Penggerebekan berawal saat aparat gabungan TNI Polri menggelar patroli rutin akhir pekan dengan menyasar sejumlah gang yang masuk dalam zona merah atau wilayah yang sering terjadi tawuran. Setelah melihat kerumunan, polisi kemudian melakukan pemeriksaan dan mendapati ribuan liter miras tradisional hingga miras oplosan. Selain menangkap puluhan remaja, polisi juga menyita 30 unit sepeda motor lantaran tak memiliki surat-surat atau plat kendaraan. Puluhan remaja beserta puluhan kendaraan roda 2 digelandang ke Mapolres Tabes Makassar guna proses lebih lanjut. Anak-anak kecil ini, adik-adik kita ini melaksanakan minum balok, minuman tradisional. Mereka pesta miras. Ya? Mereka pesta miras. Pesta miras minum balok. Puluhan sepeda motor yang terjaring diserahkan ke unit lalu lintas untuk proses tilang. Sementara 50 remaja yang tertangkap diserahkan ke unit reskrim untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Di informasi lainnya masih di Makassar, sebuah rumah sekaligus kantor milik mantan anggota DPR RI dirusak oleh orang tak dikenal. Akibat penyerangan itu sejumlah kaca rumah pecah dan satu unit sepeda motor rusak dihancurkan pelaku. Inilah video yang merekam detik-detik aksi penyerangan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di rumah mantan anggota DPD RI Lita Bern yang berada di Jalan Gunung Merapi, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu petang. Kawanan pelaku yang berusaha masuk mendapat perlawanan dari penghuni rumah yang menahan pintu kaca. Kesal tidak bisa masuk, para pelaku menyerang dengan menggunakan bambu dan melempari batu hingga pintu kaca pecah. Setelah tidak bisa masuk, para pelaku langsung melarikan diri. Akibat penyerangan ini, sejumlah kaca rumah pecah dan satu unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah dirusak pelaku. Diduga aksi pengerusakan itu terkait permasalahan sengketa tanah yang berada di samping rumah korban. Ya, jadi awalnya adalah terjadinya upaya paksa yang akan dia lakukan penutupan jendela dan ingin melakukan pembongkaran balkon rumah klien kami. Nah, setelah itu dari pihak kami tidak menerima, lalu melarang, tapi tetap akan memaksa. Sejumlah personil kepolisian kini telah disiagakan di lokasi guna mengantisipasi serangan susulan dari para pelaku yang saat ini masih dalam proses penyelidikan dan pengejaran. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita menuju informasi lainnya, mobil sedan terbakar saat sedang mengisi BBM di sebuah SPBU kawasan Samarinda, Kalimantan Timur. Akibatnya pengemudi mobil terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mobil terbakar, ada jerigen di dalam mobilnya, Jar. Api yang berkobar menjilati sebuah mobil sedan di SPBU Jalan A.W. Syahrani Samarinda, Kalimantan Timur pada Sabtu siang, membuat sejumlah warga panik karena mereka khawatir si jago merah akan menyambar ke SPBU. Kebakaran itu dapat diatasi beberapa saat kemudian, namun sebagian mobil sudah rusak akibat dilalap si jago merah. Insiden itu juga mengakibatkan pengemudi terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun api pertama kali muncul dari bagian kabin belakang. Petugas yang memeriksa mendapati ada 3 jerigen yang salah satunya berisi bahan bakar minyak jenis Pertalite. Diduga mobil tersebut dimanfaatkan menjadi sarana penimbunan BBM bersubsidi.
saat mengantri di SPBU Papsaran, tiba-tiba timbul percikan api di belakang jok daripada pengemudi. Nah ini terduga ini adalah ada 3 jerigen di dalam, 2 berisi petralet, yang satu isi petralet dan 2. Kita menuju ke Jawa Tengah, pemirsa. Truk bermuatan kelapa dan truk peti kemas bertabrakan dari arah berlawanan di kawasan Purworejo. Akibatnya kemacetan terjadi lantaran kedua kendaraan yang rusak berat melintang di tengah jalan. Macet total, bos. Kemacetan panjang terjadi setelah truk bermuatan kelapa bertabrakan dengan truk peti kemas di Jalan Raya Purworejo, Magelang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Kedua truk yang rusak berat melintang di tengah jalan sehingga menyulitkan kendaraan lain untuk melintas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kedua pengemudi mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan bermula ketika truk peti kemas melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. Saat di lokasi kejadian, truk bermuatan kelapa muncul dari arah berlawanan dan terjadi tabrakan. Diduga jalanan yang licin dan berkabut membuat pengemudi tidak dapat menguasai laju kendaraannya. Kronologisnya, semula pengemudi KBM truk trailer nopol D18116DG melaju dari arah utara dengan kecepatan sedang. Sesampainya di lokasi, karena konsentrasinya kurang, karena tadi pagi itu jam 4 ada hujan dan berkabut, sehingga menabrak KBM truk Mitsubishi yang dari arah Purworejo yang mau menuju ke arah Magelang. Kasus kecelakaan itu ditangani oleh Polres Purworejo. Sementara awak kedua truk yang mengalami luka ringan dirawat di rumah sakit. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo, Jawa Tengah. Masih dari kecelakaan lalu lintas, tapi berikut ini di Jawa Timur, menabrak bus yang hendak masuk ke terminal di Ngawi. Seorang pengendara motor meninggal dunia. Korban menghembuskan napas terakhirnya saat larikan ke rumah sakit. Pak Andi, kondisinya parah ini, Mbak. Warga mengevakuasi pengendara sepeda motor yang terluka setelah menabrak bus di depan pintu masuk terminal Kertonegoro, Ngawi, Jawa Timur Sabtu pagi. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Widodo dengan ambulans. Namun pria berusia 51 tahun itu menghembuskan nafas terakhirnya saat dalam perjalanan. Kecelakaan terjadi saat bus berbelok ke kiri karena akan masuk ke dalam terminal. Korban yang mengendarai sepeda motor dari arah Solo menuju Surabaya malah menyalip dari arah kiri sehingga menabrak bus. Busnya itu sudah masuk terminal, jadi penumpang pengendara sepeda motor itu memaksakan diri. Dia nyalip dari sebelah kiri, kena roda ban depan. Kondisinya seperti apa? Kondisinya masih sadar, belum meninggal. Posisinya di samping ban bus. Satlantas Polres Ngawi yang mengusut kasus kecelakaan lalu lintas itu mengamankan bus dan sepeda motor sebagai barang bukti. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lain. Hujan deras disertai tanah longsor di Kecamatan Kalipuncang, Pangandaran mengakibatkan areal pemakaman umum tergerus material longsoran. Tercatat sebanyak 19 jenazah yang terbawa longsor, namun hingga kini belum dilakukan evakuasi lantaran kondisi tanah yang masih labil. Seperti inilah kondisi tebing yang longsor sehingga membuat areal pemakaman umum atau TPU di Kecamatan Kalipuncang, Pangandaran ambrol terbawa material longsor. Tampak sejumlah jenazah yang masih terbungkus kain kafan berada di antara bongkahan material longsor. Aparat desa yang melakukan pendataan mencatat ada 19 makam yang terseret longsor dan sudah terkonfirmasi dari pihak keluarga. Selain tanah yang masih labil, area makam yang relatif luas mengakibatkan proses evakuasi jenazah belum dapat dilakukan maksimal. Untuk makam sementara ini baru terdata ada sekitar 19 makam, karena kita juga nggak tahu persisnya berapa, tapi sementara masih dilakukan. Di Jawa Tengah, pemirsa, puluhan tenda UMKM di wilayah Grobogan rusak diterjang angin kencang. Sejumlah pelaku UMKM mendapati barang dagangannya yang berupa makanan rusak terkena air hujan. Padahal kegiatan Grobogan UMKM Festival berlangsung hingga Sabtu malam. Sedikitnya ada 25 tenda peserta Grobogan UMKM Festival yang rusak diterjang angin kencang disertai hujan lebat.
Sejumlah pelaku UMKM terkejut ketika mendapati barang dagangannya pada Sabtu pagi rusak terkena air hujan. Tak hanya makanan, sejumlah komunitas pakaian juga terdampak badai. BKK Purwodadi selaku penyelenggara gerombokan UMKM Festival memberikan kompensasi kepada para pelaku UMKM yang dagangannya rusak akibat peristiwa yang terjadi pada Sabtu dini hari itu. Kalau bisa gimana baiknya gitu Pak. Masa mau rugi-rugi banget, mana nggak begitu ramai. Sebenarnya sih enggak masalah. Cuman kalau kayak gini kan gimana, ini banyak yang rusak. Nah, di informasi berikutnya pemirsa, meski harga kedelai masih tinggi, para perajin sekaligus pengusaha tahu susu di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat mencoba untuk tetap bertahan agar usahanya tidak gulung tikar. Target pasar wisatawan dan harga jual tetap menjadi satu-satunya cara agar usaha mereka tetap berlanjut. Satu tempat kuliner legendaris, tahu susu Lembang di Bandung Barat tetap ramai melayani para pembeli, terutama wisatawan dari luar kota. Sistem pembelian langsung di kasir maupun lantatur atau calon pembeli tak perlu turun dari kendaraan menjadi salah satu cara bagi perajin atau pengusaha tahu susu Lembang untuk tetap bertahan. Di tengah krisis kenaikan harga kedelai yang terus meroket hingga 13.000 per kilogramnya, perajin tahu susu Lembang berupaya bertahan dari ancaman gulung tikar. Target pasar wisatawan lokal maupun luar kota menjadi andalan penjualan tahu susu Lembang ini dengan harga tetap. Kita lebih ke arah kalau daya beli turun pasti omset ada penurunan, cuman kita itu secara margin pasti turunnya jauh Pak. Kalau memperkecil sih enggak, karena kalau kita kan benar-benar jaga kualitas. Kalau untuk menaikkan sih untuk jangka pendek sih kita belum ada rencana Pak. Kita coba bertahan dulu aja seperti itu sih. Tahu susu Lembang merupakan salah satu kuliner khas yang sudah berdiri sejak 2010 atau hampir 12 tahun. Salah satu ciri khas dari tempat ini, wisatawan selain bisa melihat proses pembuatan tahu, juga bisa membeli tanpa turun dari kendaraan atau lantatur. Di sini juga terdapat berbagai makanan atau camilan dari olahan tahu sehingga selalu ramai saat libur akhir pekan. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat, Jawa Barat. Pemirsa, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar kembali menggelar operasi mata katarak gratis. Nah, kali ini operasi menyasar pada 70 orang keluarga Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, dan pemulihan pasien lebih cepat dari biasanya. Operasi katarak gratis Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar bekerja sama dengan dokter spesialis mata Kalimantan Timur Sabtu siang berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Sangkulirang. Pada operasi kali ini tim medis menerapkan sistem minimalis agar pemulihan pasien lebih cepat dari biasanya. Untuk hari ini kita memakai teknik SICS ya. SICS itu Small Incision Cataract Surgery. Jadi dia pembedahannya minimalis sehingga recovery-nya lebih cepat. Bupati Kutai Timur Ardiansah Sulaiman pun turut menyaksikan operasi ini. Baginya operasi dengan mengerahkan tim dokter spesialis mata sangat membantu untuk meringankan beban warganya. Luar biasa, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sangat dalam. Memang katarak ini adalah satu penyakit yang memang paling banyak itu faktor U, ya, kemudian juga terkait dengan hal-hal lain yang memacu, diantaranya gula darah. Tercatat 70 warga Sangkulirang yang mendapat kesempatan operasi mata katarak gratis yang diberikan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Baik, kita jeda lagi sejenak. Sejumlah informasi penting dan menarik lain masih akan hadir usai pariwara, termasuk dari mancanegara. Korban tewas akibat ledakan tambang di Turki kini bertambah menjadi 41 orang. Fokus Pagi segera kembali usai jeda. Terima kasih sudah kembali di Fokus Pagi bersama saya Jamie Darusman dan saya Sheila Baladraf.
Nah, ini pasti pada penasaran kan, ini siapa namanya? Kita kenal ini Laib. Saya kita berdua ada satu lagi nemenin ya. Selama ini udah ditemani oleh Laib. Nah, Laib ini adalah maskot Piala Dunia 2022 Qatar. Laib, nah ini akan hadir menghibur warga di kota Semarang, Jawa Tengah. Ya, kehadiran Laib menjadi perhatian warga yang berebut untuk bisa berfoto bersama Laib. Untuk memperkenalkan ajang Piala Dunia 2022 di Qatar, maskot Piala Dunia Laib hadir menyapa masyarakat di kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Tri Lomba Juang yang merupakan tempat fasilitas olahraga. Kehadiran Laib tentu mengundang perhatian para pengunjung yang berada di kawasan tersebut. Sejumlah warga yang telah mengetahui sosok maskot Piala Dunia 2022 itu tak menyia-nyiakan kesempatan untuk berfoto bersama. Para warga nantinya akan berlomba-lomba mengunggahnya ke media sosial untuk bisa mendapatkan merchandise dari Surya Citra Media selaku pemegang hak siar Piala Dunia 2022 di Indonesia. Ramai sekali. Saya juga ikut foto sama mereka, sama dia. Kemudian di-upload di Instagram Pak ini Pak? Ya, betul. Saya upload di Instagram supaya mempromosikan juga kegiatan sepak bola. Hi, I'm Laib. What's your name? Kehadiran Laib sebagai maskot Piala Dunia kali ini telah memberi warna baru dan keunikan tersendiri. Laib digambarkan dengan sosok yang khas dengan budaya Arab. Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya yang kerap menggunakan karakter hewan sebagai maskot Piala Dunia. Halim Mustakbirin melaporkan dari kota Semarang, Jawa Tengah. Kalau secara bentuk ini emang dia topi khas Timur Tengah ya, itu kayak kain gitu ya, Sheila. Lucu banget kan, terus ada tali-talinya yang hitam gitu kan. Iya. Pengikat kain di kepalanya. Baik. Kita ke informasi selanjutnya, ini tim nasional Iran punya ujung tombak yang patut diwaspadai di Piala Dunia 2022. Dia adalah Sardan Azmoun, punya rasio gol yang mendekati penyerang legendaris Iran, Ali Daei. Azmoun siap membawa Iran melaju jauh di Qatar. Dengan Sardar Azmoun sebagai ujung tombak, Iran punya kans bagus untuk lolos dari babak grup di Piala Dunia 2022. Selain memiliki tinggi tubuh 186 cm, Azmoun juga cepat. Ia kerap dibandingkan dengan Zlatan Ibrahimovic, namun orang Iran menyebutnya sebagai Messi dari Iran. Sejak debut di timnas Iran pada 2014, Azmoun sudah mencetak 41 gol dalam 65 penampilan. Penyerang Bayer Leverkusen ini menempati peringkat ketiga pencetak gol terbanyak dalam sejarah timnas Iran. Publik Iran sangat berharap akan ketajaman Azmoun, sebab ia memiliki rasio mencetak gol 0,65 atau yang tertajam kedua setelah top scorer sepanjang masa Iran, Ali Daei, yang memiliki rasio gol 0,74. Sebelum ke Leverkusen, Azmoun adalah penyerang andalan klub Rusia, Rubin Kazan, dan kemudian Zenit Saint Petersburg. Di musim 2019-2020, ia menjadi top scorer Liga Primer Rusia dengan torehan 17 gol dan membawa Zenit juara. Di musim itu pula Azmoun menjadi pemain terbaik di Liga. Gagal tampil di Piala Dunia 2014 saat masih berusia 19 tahun, Azmoun kemudian main di Piala Dunia Rusia 2018. Namun penampilannya saat itu tidak maksimal dan dihujani kritik oleh para penggemar tim Meli. Maka, Azmoun yang kini berusia 27 tahun dan sedang dalam puncak penampilan, ingin melakukan penebusan di Qatar 2022. Para rival Iran di Piala Dunia 2022 harus waspada dengan sang peluru Iran, Sardar Azmoun. Sabar ya, Piala Dunia akan hadir 1 bulan lagi nih kira-kira ya. Jadi pada tanggal 21 November mendatang. Tapi para supporter Ghana sudah antusias. Mereka hadir sudah tiba lebih dulu di Qatar dibandingkan dengan supporter dari negara-negara lain. Nah, ini ratusan pendukung Ghana ini berkumpul di Doha dengan terus berjoget dan menyanyikan yel-yel tim jagoannya. Kurang dari 40 hari lagi, pesta sepak bola terakbar Piala Dunia 2022 Qatar akan segera dimulai. Antusiasme para supporter dari berbagai penjuru dunia pun kini semakin terlihat. Salah satunya datang dari supporter negara peserta Ghana. Ratusan pendukung dari tim berjuluk The Black Star ini telah tiba di Qatar dan berkumpul di Souq Waqif, Doha.
Para fans begitu bersemangat dengan terus berjoget dan menyanyikan yel-yel tim jagoannya. Padahal jadwal perdana tim nasional Ghana sendiri baru akan dimulai pada 21 November mendatang dengan menghadapi raksasa Eropa, Belanda. We are coming, we Ghana, we are coming, and today too we are here in SOG. We are here to also prove to them, to the whole world, Ghana is ready for the World Cup. Timnas Ghana memang sangat serius dalam menyambut ajang Piala Dunia kali ini. Presiden Ghana, Nana Addo Dankwa, bahkan menunjukkan totalitasnya dengan berjanji akan mengirim ratusan para supporter untuk bisa memberi dukungan langsung di stadion terhadap Thomas Partey dan kawan-kawan. Ghana menjadi negara Afrika pertama yang berhasil lolos ke putaran final. Pada Piala Dunia kali ini, Ghana akan tergabung di grup A bersama Belanda, Ekuador, dan tuan rumah Qatar. Nah, ini supporter Ghana begitu antusias menanti para jagoannya datang di sana. Hebat juga ya, mereka punya biaya untuk stay selama sebulan ke depan. Iya, betul. Baik, nah selain berita yang meriah jelang Piala Dunia tadi, kita juga punya informasi duka ya dari mancanegara. Jadi tidak hanya tanah air, bencana banjir juga menerjang sejumlah kota di berbagai belahan mancanegara. Ya, sementara dari insiden ledakan tambang di Turki, jumlah korban tewas bertambah menjadi 41 orang. Pemakaman korban meledaknya tambang di Turki berlangsung sepanjang hari Sabtu. Suasana duka tampak menyelimuti keluarga korban ketika sholat jenazah dilakukan sebelum salah seorang jasad korban hendak dimakamkan. Jumlah korban tewas bertambah menjadi 41 orang. Ledakan tambang batubara terjadi di wilayah Pantai Laut Hitam pada Jumat malam. Sebanyak 110 penambang berada di dalam tanah saat ledakan tersebut terjadi. 58 orang dilaporkan selamat setelah tim SAR berjibaku di lokasi kecelakaan tambang terburuk di negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Penyelidikan mengenai penyebab ledakan tengah dilakukan oleh otoritas setempat. Ratusan orang dievakuasi tim SAR dari sejumlah lokasi terdampak banjir di wilayah sebelah tenggara Australia seiring peringatan akan ancaman banjir yang semakin parah di negara bagian Victoria. Di tengah proses evakuasi, petugas menemukan seorang pria dalam keadaan tak bernyawa sekitar 200 km utara kota Melbourne. Selain ratusan rumah terendam banjir, sedikitnya 4.700 rumah tak memiliki aliran listrik. Banjir selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, juga karena meluapnya sejumlah sungai yang tak mampu menampung debit air. Nah, sementara ini di lokasi lain ya, ada seorang warga yang tenggelam dan beberapa orang lainnya dilaporkan hilang menyusul meluapnya sungai dan banjir bandang yang menerjang kota Agia Pelagia, sebuah kawasan resort tepi laut yang berada sekitar 25 km barat daya Pulau Kreta Yunani. Tim SAR berjibaku melakukan pencarian terhadap korban yang kemungkinan masih terjebak di dalam kendaraan. Sedikitnya 10 kendaraan hanyut terseret banjir bandang, sementara sejumlah orang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Baik, kita kembali ke dalam negeri. Pemirsa, permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir pada Minggu dini hari ini. Ya, ketinggian banjir yang mencapai 50 cm ini merendam puluhan rumah. Banjir yang merendam permukiman warga ini diduga akibat meluapnya air dari Kali Ciliwung setelah bendungan Katulampa Bogor, Jawa Barat berstatus siaga 3. Walaupun digenangi banjir, para warga tetap memilih bertahan di rumah daripada harus mengungsi. Meski air datang secara tiba-tiba pada dini hari tadi, tapi warga sudah tidak kaget lagi karena telah terbiasa menghadapi kondisi seperti ini. Ketinggian banjir di wilayah Kebon Pala 2 ini bervariasi mulai dari 35 hingga 50 cm. Tidak bisa ditentukan, Pak. Tergantung dari sananya, misalkan airnya, debit airnya
cepat ya cepat. Kalau tapi akhir-akhir ini di beberapa hari ini, walaupun sampai siaga 2, itu dalam 1 hari udah kering Pak seringnya. Biasanya sampai 2 hari. Dan misalnya laporan tadi sekaligus penutup jumpa kita dalam Fokus Pagi. Jangan lupa untuk tetap kencangkan protokol kesehatan. Kita bisa saksikan info terkini cegah corona hanya di video dengan cara unduh aplikasinya sekarang. Iya, ayo dukung operasi katarak, hernia, donor darah, dan hitan gratis bagi warga tidak mampu di sejumlah tempat di Indonesia. Sampaikan kepedulian Anda melalui rekening BCA dengan nomor 162-633-8888 atas nama Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Kepedulian kita adalah harapan mereka. Dan pemirsa, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja, maka siaran TV analog akan dihentikan mulai tanggal 2 November mendatang. Mari segera beralih ke siaran TV digital untuk tetap bisa menyaksikan program Fokus Pagi dan juga program-program kesayangan Anda di Indosiar. Pastikan TV Anda bisa menerima siaran TV digital atau gunakan set-top box. Ya, TV digital bukan TV berbayar, tidak menggunakan internet dan siaran gratis. Indosiar siap digital. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program-program Mega Series Panggilan. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Baladra. Dan saya Jimmy Darusman, kita pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.